Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Normala Dewi dengan NIM 21030174033 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 8.26. Diketahui teorema 8.26. Setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Diketahui sudut dihedral KARH, titik I adalah titik sudut dari sudut MIS di sudut dihedral KARH. Titik N adalah titik sudut di sudut ONL di sudut dihedral KARH. Buktikan bahwa sudut MIS kongruen dengan sudut ONL. Bukti. Baik, langsung saja untuk buktinya, yaitu yang pernyataan pertama ada sudut MIS, sudut ONL, sudut dihedral KARH karena diketahui di sini ya, MIS, ONL, dan sudut dihedral KARH karena diketahui. Lalu pilih titik E pada ruas garis NO sehingga NE sama dengan IM menurut teorema penempatan titik. Lalu yang ketiga, pilih titik D pada busur NL sehingga ND sama dengan IS menurut teorema penempatan titik juga. Lalu NE dan IM sebidang karena definisi sudut sebidang di mana NE dan IM terletak pada bidang K. Lalu garis IM tegak lurus dengan garis AR. Juga garis NE tegak lurus dengan garis AR menurut definisi sudut sebidang. Lalu langkah ke-6, ruas garis NE sejajar dengan ruas garis IM. NE sejajar dengan garis IM karena langkah 4 dan 5 dan juga teorema 8.2 yang berbunyi jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang ke-7, yaitu MINE adalah jajar genjang karena langkah 2 dan langkah 6 dan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Lalu langkah 8 yaitu garis ME kongruen dengan ruas garis IN karena akibat dari langkah 7. Lalu yang ke-9, ruas garis ME sejajar dengan ruas garis IN juga karena akibat dari langkah 7 tadi. Lalu langkah ke-10, ruas garis IS dan ruas garis ND sebidang karena definisi sudut sebidang di mana ruas garis IS dan ruas garis ND terikat pada bidang H. Lalu yang ke-11, ruas garis IS tegak lurus dengan ruas garis AR. Juga ruas garis ND tegak lurus dengan ruas garis AR karena definisi sudut sebidang. Lalu langkah 12 yaitu ruas garis ND sejajar dengan ruas garis IS karena langkah 10 dan langkah 11 dan juga teorema 8.2 yang berbunyi jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Lalu langkah 13, SIND adalah jajar genjang karena langkah 3, langkah 12 dan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Lalu langkah 14, IN kongruen dengan ruas garis IN kongruen dengan ruas garis SD karena akibat dari langkah 13. Lalu ruas garis IN juga sejajar dengan ruas garis SD karena akibat dari langkah 13.
yang merupakan SIND adalah jajar genjang. Lalu langkah 16 yaitu ruas garis ME kongruen dengan ruas garis SD. Karena langkah 8 dan langkah 14 menggunakan sifat transitif. Jadi EN-nya lebur, jadi ME kongruen dengan SD. Untuk langkah 16. Lalu langkah 17, ruas garis ME sejajar dengan ruas garis SD. Karena langkah 9 dan langkah 15 menggunakan sifat transitif. Langkah 9 dan langkah 15 menggunakan sifat transitif, jadi IN-nya dilebur, ME sejajar dengan SD untuk langkah nomor 17. Lalu langkah ke-18, MEDS adalah jajar genjang. MEDS adalah jajar genjang. Karena langkah 16, 17, dan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Lalu ruas garis MS kongruen dengan ruas garis ED. Karena langkah 18 dan teorema sisi-sisi yang berhadapan jajar genjang adalah kongruen. Lalu langkah ke-20, segitiga MIS dan segitiga kongruen dengan segitiga END. Karena langkah 2, 3, 19 dan teorema sisi-sisi-sisi. Lalu langkah 21, sudut MIS juga kongruen dengan sudut END. Karena akibat dari kongruensi segitiga pada langkah 20 tadi. Lalu langkah ke-22, sudut END kongruen dengan sudut ONL karena mereka berhimpit. Lalu yang terakhir langkah 23, sudut MIS kongruen dengan sudut ONL karena langkah 21 dan langkah 22 menggunakan sifat transitif. Jadi ini berarti sudut MIS kongruen dengan sudut ONL. Maka terbukti bahwa sudut MIS kongruen dengan sudut ONL. Sekian mengenai penjelasan teorema 8.26 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.